this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa adanya persiapan BKN untuk non-ASN yang tidak lolos pendataan. Persiapan seperti apakah yang dilakukan oleh BKN bagi non-ASN yang tidak lolos pendataan? Yuk simak hingga akhir videonya. Untuk non-ASN yang tidak lolos dalam pendataan, tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat persiapan BKN untuk non-ASN yang tidak lolos pendataan. Oleh sebab itu, hal ini akan menjadi angin segar bagi non-ASN yang tidak lolos pendataan. Pada saat sebelumnya timbul rasa kekhawatiran dari tenaga honorer karena dinyatakan tidak lolos dalam pendataan pegawai non-ASN yang masih masuk dalam awal prafinalisasi data pada tahun 2022 ini. Oleh sebab itu, BKN telah mengantisipasi hal tersebut. Bentuk antisipasi tersebut adalah dengan menyiapkan hal istimewa agar tenaga non-ASN tersebut tidak terlalu khawatir pada pendataan non-ASN. Beberapa waktu lalu, BKN telah menerbitkan pengumuman mengenai pendataan tenaga honorer atau pegawai non-ASN tahap prafinalisasi. Pada hasil pengumuman tersebut, juga terdapat data mengenai tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang gagal lolos pendataan. Pada hasil pengumuman beberapa waktu lalu tercatat sebanyak 152.803 tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang ditolak atau gagal masuk dalam pendataan yang dilakukan oleh pemerintah. Di dalam data BKN tersebut tercatat beberapa jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan, serta beberapa jenisnya tidak sesuai dengan ketentuan pada surat Menpan RB. Dari pengumuman BKN tersebut, langsung membuat heboh sejumlah tenaga honorer atau pegawai non-ASN karena beberapa dari mereka tidak lolos pada pendataan yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun demikian, pada saat ini tenaga honorer atau pegawai non-ASN tidak perlu khawatir karena BKN telah menyiapkan hal istimewa untuk tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang tidak lolos dalam pendataan tersebut. Terdapat 3 hal istimewa yang telah disiapkan oleh BKN untuk tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang tidak lolos pada pendataan tersebut. Adapun ketiga hal istimewa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan data honorer. Dari pengumuman pendataan non-ASN yang telah disampaikan oleh BKN, terdapat beberapa jabatan honorer yang termasuk pada pendataan. Hal tersebut bukan berarti nasib tenaga honorer akan berakhir sebagai pegawai instansi pemerintahan. Untuk itulah BKN telah meminta PPK supaya melakukan verifikasi dan juga validasi ulang mengenai pendataan tenaga honorer atau pegawai non-ASN. Hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya jabatan yang masuk pada pendataan yang tidak sesuai pada ketentuan. Selain itu, BKN juga memberikan waktu tambahan untuk melakukan pendataan non-ASN sampai 22 Oktober 2022 pada tahap prafinalisasi pendataan. Waktu tambahan tersebut dapat digunakan untuk perbaikan data honorer tersebut. Oleh karena itu, tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang belum masuk pada pendataan non-ASN yang dikarenakan terdapat kesalahan atau kekurangan syarat masih memiliki kesempatan untuk dapat lolos dalam pendataan dengan melakukan validasi dan juga verifikasi ulang kepada PPK. Hal yang harus diperhatikan adalah verifikasi dan juga validasi ulang mengenai pendataan non-ASN tersebut bertujuan agar dapat menfilter jabatan yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berikut yang kedua adalah non-ASN yang tidak lolos pendataan akan dialihkan menjadi outsourcing. Suherman selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian menjelaskan,
Semua tenaga honorer atau non-ASN yang tidak lolos atau masuk dalam pendataan non-ASN, maka dapat dipastikan untuk dialihkan menjadi outsourcing atau tenaga alih daya. Jabatan yang akan dialihkan ke outsourcing seperti tendik, petugas kebersihan, penjaga keamanan, dan juga sopir secara merata. Selain itu, Suharman juga menyampaikan bahwa terdapat 264 jenis jabatan yang akan dialihkan menjadi outsourcing seperti untuk honorer dengan kategori K2 dan non-K2. Jenis jabatan tersebut juga berlaku di lintas instansi dan juga tidak terdapat suatu kekhususan sekalipun tenaga honorer tersebut di bawah naungan Kemendikbudristek. Dan yang ketiga, kemungkinan tenaga honorer atau non-ASN untuk tidak dihapus pada tahun 2023. Terkait penghapusan tenaga honorer tersebut sebenarnya telah direncanakan untuk dihapus sejak tahun 2018. Rencana penghapusan tersebut juga dijelaskan dalam PP nomor 49 tahun 2018. Walaupun mengenai penghapusan tenaga honorer atau pegawai non-ASN tersebut telah direncanakan untuk dihapus, bukan tidak mungkin bahwa rencana penghapusan tersebut akan dilakukan revisi atau bahkan dibatalkan. Bima Haria Wibisana selaku PLT Kepala BKN juga menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah mengenai tenaga honorer atau pegawai non-ASN hingga nanti bulan November 2023 masih sangat sulit untuk dilakukan. Untuk menyelesaikannya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mencari solusi mengenai permasalahan tenaga honorer dan juga pegawai non-ASN. Dengan demikian akan memberikan waktu jeda untuk tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang tidak lolos atau gagal pada pendataan non-ASN tahun 2022. Diharapkan untuk tenaga honorer dan juga pegawai non-ASN selalu mengikuti perkembangan berita mengenai nasib mereka terkait pendataan tenaga honorer dan pegawai non-ASN yang tengah berjalan pada tahap prafinalisasi. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.